Seperti apa kesiapan di lokasi debat? Kita segera bergabung dengan Bernadetta Daniar langsung dari Hotel Bidakara, Jakarta. Selamat sore Bernadetta, bagaimana persiapan debat Capres-Cawapres di Hotel Bidakara saat ini? Baik, Anissa dan Lovi, saat ini kita sedang dalam masa persiapan untuk memulai debat pertama calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dimulai pada pukul 8 malam nanti. Dan memang saat ini jika kita bisa pantau di Hotel Bidakara untuk kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memang belum tiba di Hotel Bidakara. Karena berdasarkan informasi sementara yang kami dapatkan, mereka akan datang setelah sholat maghrib. Untuk Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga direncanakan akan berangkat dari Istana Merdeka setelah melaksanakan sholat dan juga makan malam bersama. Begitu pula dengan kubu satunya, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga akan berangkat bersama-sama dari Kertanegara pada pukul 18 malam nanti. Dan untuk debat pertama calon presiden dan calon wakil presiden yang dimulai pada pukul 8, kita ketahui bahwa akan ada 6 segmen yang diikuti, dan di dalam 6 segmen ini memang dibagi beberapa poin. Untuk segmen pertama sendiri, Anissa, Lovi, dan juga pemirsa, kita akan mendengarkan secara jelas dan dalam terkait dengan pemaparan visi dan misi dari kedua pasangan calon. Dan di segmen yang paling seru adalah segmen 4 dan 5, yang mana nanti kedua pasangan calon ini bisa melemparkan pertanyaan dan seputar hukum, HAM, terorisme, dan juga korupsi, dan bisa ditanggapin langsung oleh lawannya. Dan nantinya pada segmen ke-6 ini akan ada closing statement, sehingga mereka bisa memberikan kesimpulan terkait program kerja, gagasan, dan juga apa saja visi misi yang akan dieman selama 5 tahun ke depan. Dan tidak hanya 6 segmen saja yang ditunggu-tunggu oleh pasangan calon, tentunya dari debat pertama ini kita akan melihat bagaimana kualitas dari calon pemimpin bangsa kita, dan ini juga memberikan manfaat yang positif juga kepada masyarakat yang memang hingga saat ini mereka masih berada dalam swing voters, ataupun mereka belum menentukan pilihan siapa yang akan mereka pilih pada tanggal 17 April 2019. Sehingga memang dari kedua kubu, tidak hanya pasangan calon tetapi juga tim sukses ini sangat mempersiapkan dengan matang bagaimana mereka bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat melalui debat ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga untuk persiapan materi untuk kedua pasangan calon ini sama-sama mengundang tim ahli yang pakar di bidangnya sesuai dengan tema yang berada pada malam hari ini, hukum, HAM, terorisme, dan juga korupsi. Dan nantinya kita akan melihat, tapi sebelum kita menunggu kedatangan dari kedua pasangan calon, kita telah mengundang salah satu narasumber kita yang juga merupakan bagian dari TKN di bidang kebudayaan dan sudah familiar sekali dengan kita, Anissa dan Lovi, yaitu Ibu Christine Hakim. Selamat sore, Ibu. Selamat sore pemirsa. Bu Christine Hakim sendiri ini kan bergerak di bidang kebudayaan di dalam TKN ini. Nah, untuk kebudayaan sendiri, sejauh mana kebudayaan ini dilebatkan dalam program kerja dan visi misi untuk Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin? Oh, sangat sekali, sangat. Kan kita sudah sering mendengar dalam statement Pak Jokowi, bahkan periode pemerintahan beliau yang pertama sejak 2014, Pak Jokowi menekankan revolusi mental. Sebetulnya itu kan berkaitan dengan kebudayaan ya, karena memang ini menyangkut peradaban manusia atau masyarakat Indonesia gitu ya, yang sangat penting sekali untuk kedepannya menghadapi apalagi tantangan globalisasi ini gitu ya, di era digital, di era modernisasi. Jadi inilah yang juga walaupun tema dalam perdebatan pertama ini belum masukkan unsur kebudayaan, tapi Pak Jokowi dan Pak Amin sudah sangat mempersiapkan hal itu. Jadi sudah jelas sekali bagaimana pembangunan infrastruktur memang harus berjalan paralel dengan pembangunan pembinaan manusia Indonesia atau pengembangan manusia Indonesia ini ya. Jadi sumber daya manusia itu juga akan menjadi prioritas utama yang tidak kalah penting juga dengan pembangunan infrastruktur ini. Jadi harus paralel. Betul sekali. Dan Bu Christine Hakim, kita tahu bahwa debat ini kan juga menjadi momen penentu. Bisa menaikkan elektabilitas, bisa juga menurunkan elektabilitas. Nah, dari Bu Christine Hakim sendiri bagaimana harapannya terhadap penyelenggaraan debat ini? Ya, jelas harapan saya bahwa paslon 1 ini akan terus meningkat elektabilitasnya, karena kita sudah mengetahui dari hasil survei yang ada sampai saat ini juga terus meningkat walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Saya kira inilah pentingnya debat ini sehingga masyarakat luas betul-betul bisa mendengar, melihat apa yang menjadi agenda kerja ke depan. Karena dalam masa 5 tahun itu waktu yang sangat singkat sekali untuk
Pak Jokowi bisa menuntaskan amanat yang telah diberikan kepada beliau dari rakyat ini ya, sehingga mudah-mudahan dengan dukungan dari masyarakat luas, tentunya semua ini dengan izin dan ridho Allah yang selama ini juga sudah mengizinkan dan sudah mendapatkan ridho untuk Bapak Jokowi menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Mudah-mudahan untuk kedua kalinya juga Allah akan terus meridhoin dan membimbing Pak Jokowi untuk menyelesaikan amanat yang juga Tuhan berikan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan baik. Baik, terima kasih Bu Christine Hakim. Selamat sore, selamat menikmati debat pertama malam hari ini. Ya, Anissa dan Lovi, memang kita sedang menunggu kedatangan dari kedua kubu, baik tim sukses ataupun juga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan nanti pada saat debat pertama ini memang tidak bisa seluruh tim kampanye masuk ke dalam ruang Birawa di Hotel Bidakara karena memang hanya dibatasi 100 orang saja. Selain memang karena kapasitas, kita juga mengharapkan bahwa debat calon presiden dan calon wakil presiden ini berjalan dengan lancar dan juga tenang, dan tidak hanya mengetahui terkait dengan pemaparan visi misi, gagasan dan ide-ide juga. Dengan adanya debat calon presiden dan calon wakil presiden ini juga akan memberikan edukasi politik kepada masyarakat, kepada para pemilik suara, sehingga nanti menghindari yang namanya golput dan menetapkan pilihannya pada tanggal 17 April. Ya, kembali ke Anissa dan Lovi. Baik, terima kasih Bernadetta Daniar melaporkan langsung dari Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.